Nabi alaihissalatu wassalam mendidik sahabatnya untuk tahan banting. Dengan apa? Iman. Antum beriman nggak ketika membaca tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Beriman nggak kita? Percaya tidak bahwa Allah itu Rabbul Alamin dan semua pujian hanya milik Allah? Tatkala antum melanjutkan bacaan itu Ar-Rahmanir Rahim, percaya nggak Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Sehingga tatkala antum berduka, tatkala antum terluka, tatkala antum susah hidupnya, Ar-Rahmanir Rahim tidak pernah terlepas dari hati antum. Tetap Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun antum sakit, walaupun antum harus hidup miskin, apakah berubah Ar-Rahmanir Rahim? Enggak, jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya untuk menjadi umat yang kuat. Bentar, anak ini terganggu dengan bunga ini. Asli nggak? Kalau asli anak biarkan di sini. Enggak. Kita sering dibohongin. Ya, anak baru kelihatan sama teman-teman di sini. Masya Allah. Anak tidak berceramah kepada bunga. Anak berceramah kepada pilar-pilar yang akan menegakkan dakwah di negeri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabatnya untuk menjadi kuat. Tapi sekarang hidup manusia di masa semuanya jadi lembek. Santri yang dulu simbol perjuangan, sekarang santri itu jadi, tapi enggak di Ihya Sunnah insyaallah. Antum pernah lihat strawberry? Strawberry apa warnanya? Nggak ada yang hijau. Strawberry itu waktu pertama keluar hijau, terus dia membesar kemudian jadi merah, indah, tapi lembek dia nanti. Nabi alaihissalatu wassalam mendidik sahabatnya untuk tahan banting. Dengan apa? Iman. Antum beriman nggak ketika membaca tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Beriman nggak kita? Percaya tidak bahwa Allah itu Rabbul Alamin dan semua pujian hanya milik Allah? Tatkala antum melanjutkan bacaan itu Ar-Rahmanir Rahim, percaya nggak Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Sehingga tatkala antum berduka, tatkala antum terluka, tatkala antum susah hidupnya, Ar-Rahmanir Rahim tidak pernah terlepas dari hati antum. Tetap Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun antum sakit, walaupun antum harus hidup miskin, apakah berubah Ar-Rahmanir Rahim? Enggak, jemaah. Antum lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihi salam, simbol kesabaran, simbol orang di antara para nabi yang diberikan cobaan di hartanya, cobaan di keluarganya, cobaan di fisiknya. Tatkala beliau berdoa, nah, apa doanya Nabi Ayyub? Siapa namanya? Dendi. Nabi, siapa yang namanya Ayub di sini? Angkat tangan. Ayub, masya Allah. Apa doanya Nabi Ayub? Kalau enggak malam ini diganti namanya. Ayub, masa nggak pernah tahu sama doanya Nabi Ayub? Masa satu yang namanya Ayub di sini? Siapa lagi namanya Ayub? Wa ayyuba
idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Itu iman. 18 tahun Nabi Ayub hidup dengan musibah di tubuhnya, hartanya habis, anaknya semua mati, tapi dia punya iman bahwa Allah arhamur rahimin. Anni massani ad-dur, ya Rabb, aku tertimpa satu hal yang menyakitkan, satu hal yang berbahaya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Enggak berubah keimanan itu. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan di setiap orang beriman ada kebaikan. Bagaimana kekuatan seseorang? Dilihat dari fisiknya, dilihat dari keterampilannya. Iman sesuai dengan kadar keimanan antum, antum akan mendapatkan kebahagiaan di muka bumi. Pastikan itu. Nabi Yunus, beliau seorang nabi. Beliau berjuang mati-matian mendakwahkan agama ini sampai beliau lelah. Akhirnya beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla, naik ke sebuah kapal, pergi meninggalkan kampungnya, tapi dia tidak akan bisa pergi meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Dilemparkan ke lautan, Allah kirimkan ikan paus, ditelan oleh ikan paus itu, dibawa ke dalam lautan yang begitu gelapnya. Bukan sejam, bukan 2 jam, bukan sehari, tapi berhari-hari. Apa kata Nabi Yunus? Siapa yang namanya Yunus? Nah, mana yang namanya Yunus di masjid ini? Ustaz, nggak ada yang ngaku, Ustaz. Apa memang nggak ada, Ustaz? Naam. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dia berikrar mengatakan, ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, nggak ada kekurangan di dirimu, nggak ada aib di dirimu, ya Allah. Aku yang zalim. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku yang termasuk orang-orang yang zalim. Dia beriman bahwa Allah itu maha sempurna. Sebagian kita keimanannya lemah, sehingga tadi menjadi generasi yang sulit untuk berjuang, yang rapuh, yang gak kuat iman. Mungkin sebagian antum gak betah di pesantren ini, capek di sini jemaah. Nah, siapa yang sudah jenuh di pesantren? Ana lihat nikmat antum di sini jemaah, daripada antum di penjara. Cuma kan antum nggak bersyukur kan? Ya Allah, pesantren Ustaz. Baik, malam ini menunya apa? Khusus malam ini soto ayam, soto daging. Antum tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra hilalun thumma hilalun
walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, datang bulan selanjutnya, kemudian dia berlalu 2 bulan dan di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hidup kompornya aja. 2 bulan, 4 pekan tidak hidup kompor. Itu rumah siapa? Rumah manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Rumah manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Sebagian kita beriman harta itu kemuliaan. La, iman yang akan memuliakan anda. Apa yang menyebabkan Bilal bin Rabah di bawah siksaan Umayyah bin Khalaf, di bawah sengatan teriknya matahari kota Mekah, diarak, dibuli, diletakkan batu di atas dadanya, dipendam di dalam pasir kota Mekah. Dia mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Dia merasakan lezatnya keimanan, sehingga dia nggak peduli dengan apa yang dia rasakan. Tapi masalahnya iman kita lemah. Kita lebih sering tergoda dengan kenikmatan dunia ini. Tadi imam kita baca surat apa? Lembaran terakhir surat Al-Hasyr. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil nih orang yang beriman untuk diberikan maklumat kepadanya, untuk ditempa, untuk dibenahi, untuk diangkat derajatnya. Karena seorang mengatakan iman mudah jemaah. Laisal iman bitamanni. Oh, saya beriman, saya santri pondok pesantren Ihya Usun. Nah, apakah dengan itu kemudian antum pantas menyandang kalimat santri? Ya, sebagian kita merasa seperti itu. Makanya perlu diingatkan. Nah, antum yang pakai baju putih, antum pakai baju putih, siapa nama antum? Rizki. Rizki, Masya Allah. Anak nomor berapa Rizki? Anak nomor berapa? Nomor 1. Ditunggu-tunggu sama bapak sama ibunya Rizki. Makanya ketika lahir Rizki, ada Rizki. Nah, nikmat dari Allah. Taib, Rizki. Berapa kali Allah memanggil rizki dalam Al-Quran dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu? Berapa kali? Banyak kali. Iya, jawabannya banyak kali. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu, akhir panggilan Allah kepada yang beriman dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian. Di surat Al-Hasyr Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia apa yang dia siapkan untuk hari esok. Dia memperhatikan apa yang aku persiapkan. Seorang mukmin itu, kalau pinjam istilah orang sekarang, futuristik. Dia berpikir masa depan, bukan masa tua, bukan masa pensiun. Dia memikirkan hari
yang satu hari seperti 1000 tahun. Dia memikirkan hari di mana di tempat itu tidak ada toilet, jemaah. Di tempat itu tidak ada yang namanya rumah sakit, tidak ada apotik, tidak ada kesedihan. Lihat bagaimana seorang mukmin ya, dia melihat ke depan, ke hari yang tidak ada sedikit pun kesusahan. Engkau nggak akan tua di sana. Engkau nggak akan keriput di sana. Engkau tidak akan kelaparan di sana. Engkau tidak akan takut dan khawatir di sana. Yang ada di sana, fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di sana semua yang ada dalam hayalanmu, semua yang ada dalam syahwatmu, semua yang disukai oleh matamu, kau dapatkan. Wa antum fiha khalidun, dan kalian kekal di sananya. Inilah seorang mukmin. Maka ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Apa yang kau persiapkan untuk hari esok? Memandang ke hari esok. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari seperti 1000 tahun. Kita di dunia 70 tahun, capek, lelah. Allah jamaah, anak tadi di bandara Surabaya, anak masuk ke toilet, atau di Jakarta, anak lihat ya Allah ya, harus ketemu toilet lagi gitu. Kapan ya Allah kita berjumpa dengan hari yang tidak ada toilet lagi? Nggak ada lagi jamaah. Orang mukmin itu memandang ke sana. Tatkala engkau melihat rumah sakit, engkau ingat akan ada nanti suatu masa nggak ada rumah sakit lagi. Tapi apa yang kau sudah persiapkan ke sana? Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah tuh maha mengetahui dengan detail apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Kalian jangan menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Ada banyak hal yang membuat kita lupa dari mengingat Allah. Ya, sekarang dunia ada di tanganmu. Di pondok ini boleh pegang handphone. Gimana mulai besok diperbolehkan pegang handphone? Nah, anak mau nego sama Ustaz Abu Qatada. Setuju antum? Setuju. Itu yang membuat antum lupa dari Allah Azza wa Jalla. Kok antum mau? Orang kalau sudah pegang handphone dipanggil sama emaknya, fulan. Dia taruh handphonenya, ada yang manggil anak. Dia hidup di dalam handphonenya. Lupa dia sedang hidup di muka bumi. Dia akan sakit, dia akan susah, dia akan menderita. Maka antum sedang dipersiapkan untuk memegang handphone. Ya, di sini. Antum tidak dilarang pegang handphone. Bahkan sebagian sembunyi-sembunyi handphonenya ditaruh di atas genteng. Siapa yang tahu sohibnya naruh handphone di plafon? Kita dulu anak pesantren jemaah. Kita juga tahu, Ustaz. Hah? Rahasia umum kata Ustaz. Itu yang membuat kalian lupa dari Allah. Ketika kalian lupa sama Allah, fa ansahum anfusahum. Allah akan bikin orang itu lupa dengan diri mereka sendiri. Lupa dengan dirinya sendiri. Engkau itu siapa? Engkau itu tujuanmu apa?
Maka kita harus berusaha menumbuhkan keimanan jamaah, bahwa dunia ini hanya sebentar. Jangan lalai dengan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewatin keluarganya Ammar bin Yasir disiksa, bapaknya disiksa, ibunya disiksa, Sumayyah, diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewatin mereka, beliau nggak bisa bantuin mereka, nggak bisa nolongin mereka. Beliau hanya menanamkan keimanan kepada mereka, iman yang membuat dunia ini jadi kecil jamaah. Beliau mengatakan, sabran ala Yasir, sabar kalian. Kenapa harus sabar? Dapat apa kalau sabar? Fa inna mau'idakumul jannah, tempat kalian di surga. Ini namanya futuristik jamaah. Ada yang dia kejar, sehingga bagaimana Sumayyah tetap mempertahankan la ilaha illallah, walaupun pada akhirnya Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk kemaluannya untuk menjadi wanita yang pertama mati syahid dalam Islam. Jamaah, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara buat siapa? Al-mu'min. Semakin kuat iman antum, semakin kokoh penjara itu. Semakin tinggi iman antum, semakin tinggi pula tembok-tembok penjara itu. Tapi semakin antum akan tenang menghadapi dunia ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman, dan kezaliman bertingkat-tingkat. Ulaika lahumul amnu, mereka orang yang mendapatkan keamanan. Aman itu jauh lebih besar daripada nikmat harta. Siapa yang mau dikasih emas 1 ton? Ada yang mau jemaah? Mau dibuat apa? Dikasih emas 1 ton, tapi Indonesia sedang dalam kondisi perang. Antum keluar rumah nggak berani. Antum dengar suara bom, antum dengar suara tembakan. Apa gunanya? Apa gunanya antum punya uang 1 triliun, tapi perampok sedang mengelilingi rumah antum? Apa gunanya? Nggak ada. Yang ada antum siap memberikan semua uang itu. Yang penting antum hidup aman. Kenapa kita melihat ada orang-orang yang minum khamr, sabu-sabu? Berapa harga sabu-sabu? Harga sabu-sabu itu lebih mahal daripada harga emas. Nah, berapa harganya? Nah, siapa yang pernah beli? Jamaah, sabu-sabu itu sekarang berapa sekarang? 1,2 sampai 1,8 1 gram. Emas itu nggak sampai 1 juta. Antum bisa bayang kenapa orang rela beli sabu-sabu dan dia tinggalkan emas? Karena dia merasa menderita jiwanya. Dia ingin tenang, dia ingin merasakan kedamaian, dia siap mengeluarkan itu. Ketika dia tegak sabu-sabu atau dia hirup itu sabu-sabu, dia merasa seperti orang yang paling kuat, yang paling kokoh, yang paling bahagia. Hilang yang namanya pengaruh sabu-sabu, bingung lagi hidupnya, menderita lagi hidupnya, sengsara lagi hidupnya. Al-mu'min la
Al-mu'min la. Orang yang beriman dalam kondisi apapun, dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat kamu. Allah sebaik-baiknya penolong, sebaik-baiknya pelindung. Allah selamat. Bagaimana Hajar, ibunda Nabi Ismail, diletakkan di mana jemaah? Di Mekah. Pada waktu itu tidak ada satupun manusia yang hidup di Mekah. Pada saat itu tidak ada satupun rumah di Mekah sana. Ditaruh nih. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar bersama Ismail dari Syam, dari Palestina, dibawa menuju ke Mekah. Sampai di Mekah hanya dikasih satu wadah kurma dan satu wadah air, ditinggal. Sebagian kita mati atau orang tuanya mati nggak meninggalkan harta, tidak ada warisan yang ditinggalkan. Tapi kalau orang tua meninggalkan iman buat antum, cukup. Ketika Nabi Ibrahim pergi hendak meninggalkan Hajar bersama Ismail, Ismail nggak bisa kerja, masih dalam susuan, dan Hajar seorang wanita. Berangkat Nabi Ibrahim, ditanya sama Hajar, ilaman takiluna ya Ibrahim? Ibrahim, engkau titipkan kita ke siapa? Ke siapa? Nabi Ibrahim gak jawab, terus pergi Nabi Ibrahim. Ditanya lagi yang kedua kali, ilaman takiluna ya Ibrahim? Ibrahim, kau titipkan kita ke siapa? Gak dijawab. Sampai ketiga kali gak dijawab, baru Hajar berpikir kayaknya pertanyaan yang salah. Maka dia merubah pertanyaannya, pertanyaan yang landasannya iman. Dia mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Nah, apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'una. Kalau Allah yang memerintahkan kepadamu, Allah tidak akan melantarkan kita. Pergi kau. Itu iman, jemaah. Cuma jadi masalah kita nggak kuat imannya. Kita baca Al-Fatihah sehari 17 kali. Kita mengatakan Maliki Yaumiddin. Kita mengatakan Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tapi nggak ada di hati kita. Hanya lewat itu. Nabi bagaimana mendidik sahabatnya dengan keimanan, jemaah. Sehingga mereka siap hidup susah, siap berkorban karena mereka beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengutus 70 Al-Qurra untuk berdakwah, yang dititipin suratnya Nabi alaihi salatu wassalam namanya Haram bin Milhan. Ketika dia berikan surat itu kepada pemimpin kabilah, tahu-tahu pemimpin kabilah ini sudah nyuruh orang untuk nusuk dia di belakang. Haram bin Milhan ditusuk, jamaah. Tembus itu pedang atau tombak. Darah itu muncrat dari dadanya. Apa yang dia katakan? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Menang aku demi Tuhannya Ka'bah. Sukses aku demi Tuhannya Ka'bah. Itu yang bunuh bingung. Ini orang mati, tewas, yang seharusnya dia kalah, kok dia ngomong menang? Apa yang menyebabkan dia mengatakan itu? Iman, jemaah. Dia keluar dari penjara dunia ini, selesai sudah. Dia sudah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, dan dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Di sini tempat untuk beramal, di sini tempat ujian, tempatnya bala dan musibah. Walanabluwannakum, kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Iya,
Itu kata Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Sudah masuk waktu Isya Ustaz ya? Nastamil adzan awalan? La. Itu tanda apa coba? Tanda apa tadi? Biasanya kalau di rumah sakit tanda apa? Orang mati ya. Kalau sudah tit habis nafasnya udah. Sampai mana kita? Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Bagaimana keimanan membuat seseorang siap berkorban? Allah katakan, kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Antum kalau udah dikasih tahu nanti kalau dari Jakarta ke Tasik itu akan ada macet karena ada jembatan yang roboh. Ketika antum dapat informasi itu, ketemu macet di depan jembatan roboh, tenang nggak antum? Oh, ini yang katanya macet di sini katanya. Selesai. Dan Allah kasih tahu kita, kami benar-benar akan memberikan bala kepadamu. Apa bentuk bala itu? Rasa takut. Takut miskin, takut dengan penyakit, takut dengan masa depan. Bagaimana nanti kalau saya lulus dari pesantren? Jadi apa saya? Orang beriman tahu. Engkau jadi apa? Jadi apa kalau lulus pesantren jamaah? Siapa yang mau jawab? Anak kasih hadiah. Kalau lulus pesantren jadi apa? Apa lulusan pesantren harus jadi ustadz? Enggak. Lulusan pesantren enggak harus jadi ustadz, tapi semua harus berdakwah. Semua harus menyampaikan agama Allah ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di sini tatkala antum tahu nanti lulus jadi apa, Anda jadi hamba Allah. Anda akan ikut perintah Allah Azza wa Jalla. Anda akan jalanin agama ini. Nanti kalau miskin, Anda akan minta rezeki sama Allah Azza wa Jalla. Anda akan dicoba sama Allah. Ya. Dicoba dengan kelaparan. Anda berangkat ke satu daerah jamaah, yang ustadznya di sana digaji 1 bulan. Ustadz ini lulusan Madinah, digaji insya Allah 700.000. Antum di sini bayar sebulan berapa? Berapa bayar? Bayar antum? Antum bayar di sini? Orang tua apa antum yang bayar? Enggak bayar, antum gratis semua di sini. Siapa yang bayarin? Orang tua. Ada yang bayar sendiri? Jadi ini semua beasiswa Ustaz ya. Ustaz bukan ada. Beasiswa semua. Beasiswa dari siapa? Orang tua. Jangan ngomong bayar antum di sini. Nah, tuh Ustaz digaji 700.000 sebulan. Punya istri, punya anak. Hidup jamaah. Dan ada seorang ustaz yang anak kalau dengar ini, itu ustaz imannya masya Allah. Dia dikirim ke pedalaman, nggak digaji. Suatu hari ada ustaz senior yang berkunjung ke tempat dia. Dia sudah sepekan makan daun-daunan.
Ketika Ustadz ini melihat kondisinya sama istrinya, melihat sangat memprihatinkan, Ustadz ini menawarkan yang senior, gimana kalau engkau pindah? Apa kata Ustadz ini? Jangan engkau jauhkan aku dari Allah Azza wa Jalla. Bala itu membuat antum dekat sama Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana tatkala orang terkena musibah, kehilangan orang-orang yang dia cintai, kehilangan hartanya, dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nabi Adam. Dan omongan itu diulangi sama iblis kepada kita. Alladzi yuwaswisu fi suduri, terus dibisikkan. Naam. Oke, 250.000. Jemaah. Allahu Akbar. Mau ditambahin Ustaz? 300.000. Allahu Akbar. Naam, fadhal. Berdiri. Allahu Akbar. 300.000 jamaah. 150, 200, maju ke depan nanti. 250, 300.000. Masya Allah. Fadhal. Dari mana antum? Dari? Oh, Tasik sih. Barakallahu fikum. Rencana buat apa itu? Duitnya? Buat tabung. Masya Allah. Ya, kata iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau nggak gua kasih tahu? Maukah engkau aku kasih tahu pohon khuldi? Pohon khuldi itu artinya apa? Kekekalan. Engkau kalau makan itu akan kekal, akan abadi, kerajaan yang tidak ada habis. Siapa yang nggak mau? Dan kita dibisik-bisikin itu, dibisik-bisikin, engkau tenang, masih panjang umurmu, kalau mau tobat nanti. Sekarang masih berapa umurmu? Masih 15 tahun. Manfaatkan, hidup cuma sekali. Manfaatkan buat apa? Untuk kelezatan. Ingat tadi, dunia ini penjara buat orang beriman, dan terus engkau akan digodai untuk berbuat maksiat, hal-hal yang kurang bermanfaat kau tinggalkan. Ingat, nikmat ilmu itu jauh daripada nikmat segala. Maka semangatlah belajar. Apa saja yang bermanfaat kau lakukan. Berbagi dengan orang lain, membantu kawannya, bukan membuli saudaranya. Dan ingat, siapa saja yang suka membuli orang lain, ketahuilah dia orang yang lemah, dan dia ingin menutupin kelemahannya dengan membuli orang lain. Jadi kalau ada yang suka bully orang lain, kau bercermin, kata Ustaz, ana ini orang yang lemah. Iya, kalau engkau kuat, nggak perlu engkau tontonkan kekuatanmu kepada orang lain. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada dirinya. Jangan sok pinter, jangan sok hebat, jangan sok suci. Engkau perlu minta tolong sama Allah dalam segala hal, jemaah, dalam segala hal. Sampai mau betulkan sandal, minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz. Dan jangan jadi orang yang lemah. Ada sebagian kita yang suka mengatakan, wallah saya nggak mampu Ustaz, nggak kuat di pesantren ini, pelajarannya berat. Minta tolong sama Allah. Nggak ada yang sulit kalau Allah ingin jadikan mudah. Masalah iman kita lemah. Dan seorang mukmin itu harus benar-benar berusaha aja,
bersungguh-sungguh tidak jadi orang yang lemah. Kadang-kala dia terkena masalah, aduh nggak mampu, nggak bisa. Ada seorang kawan, Masya Allah, dia manajer di sebuah perusahaan. Dia kalau nyuruh anak buahnya melakukan sesuatu, yang ngasih tugas kerjakan ini dan itu, kalau anak buahnya mengatakan nggak bisa pak, kamu dipecat, selesai. Nggak ada ucapan nggak bisa. Yang ada, saya akan berusaha. Masya Allah, surat cinta ini. Maka teruslah berusaha memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla, dan jangan jadi orang yang lemah. Kalau engkau terkena musibah, jangan mengatakan andai kata, tapi katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al.